terkait pentingnya manakib. Namun sebelum ngaji ini dilanjutkan, monggo bareng-bareng kita mau suratul Fatihah. Kemudian semua yang terus setelah memakmurkan majelis manakib Nurul Jauhari ini rezekinya dimakmurkan oleh Allah Ta'ala, diberikan rezeki yang melimpah ruah halalan thayyib wa wasi'an mubarakah. Segenap hajat doa cita-cita harapan kinanya semoga diijabah, dikabulkan serta diberikan yang terbaik oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan adanya wujud suami istri putra putri cucu keturunan yang sholih wa sholihah. Serta semoga segenap ilmu yang barang kita kaji nantinya menjadi ilmu yang barokah manfaat dunia akhirat. Al-hadiniyat sholihah wa ala tanawa salafuna sholih dari bo'ilahi ta'ala bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hajatuna wa hajatukum min hawaiji dini wa dunya wal akhirah wa hajati jamaah dan majlis al-mubarak wa hadratul qabul bihuduril wusul wa bijahi Rasul sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mensewu para yai wis majelis manakib ini budangi tiyang ini bunyai. Tadi sudah disampaikan dari guru kita Gus Isom terkait dengan pentingnya manakiban. Intinya manakiban itu kita ini diberikan informasi, diceritani terkait tentang perjalanan salafun sholih, para alim, orang-orang yang ma'rifat billah. Tujuannya tiada lain, satu, agar kita nanti senantiasa senang, demen, remen, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Akhir zaman ini Pak Bu, banyak orang yang sudah mulai menjauh dari Allah Ta'ala. Kalau ditanya jawabannya pinter deh. Kenapa tuh enggak ke majelis? Kenapa enggak nang masjid? Gak melok pengajian, gak melok manakiban? Katanya aku takut kepada Allah, aku takut kepada kok takut kok gak akan ngaji. Kalau takut kan tidak akan mendekat. Kalau takut dengan binatang buas, kita mendekat atau menjauh? Semakin takut semakin mendekat atau semakin menjauh? Tambah nyidek atau tambah ngaco? Berarti kalau takut kepada Allah tambah nyidek atau tambah ngaco? Jauh tambah ngaco. Inilah bedanya ketika manusia itu takut dengan Al-Khaliq Sang Pencipta dengan takut dengan Al-Makhluk atau yang dicipta. Kalau takut pada Allah Ta'ala ya tambah takut, harus tambah mendekat. Kalau takut pada makhluk tambah takut, tambah jauh. Jadi satu. Yang kedua, akhir zaman banyak orang itu yang digandrungi atau digandrungi dan diidolakan, yang menjadi trendsetter, yang menjadi idola, yang menjadi trendsetter itu adalah orang-orang yang tampilannya keren tapi isinya sukses enggak. Seperti tampilan, yang penting tampilan. Idola zaman panjenengan Bapak dengan idolanya anak zaman sekarang jauh berbeda.
Kalau zaman dulu kita ini ditanya siapa idolanya, paling kita sebutkan para yai, guru-guru kita, itu jadi idola kita. Tapi kalau ditanya kayak zaman ini, kira-kira yang diidolakan, yang menjadi panutan sih dikandungi, yang menjadi contoh teladan kelakuannya, kira-kira jawabannya lebih cenderung ke artis Korea apa yang bersisa? Artis Korea. Artis zaman now. Artis Korea. Kamu jenenge Shin Yong-un asline yang jenenge Kim Jong Un. Ya Allah. Kok bisa begitu? Ya karena dia. Maka yang pentingnya ada yang jenenge mana? Diceritakan kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, ada Syekh Ahmad. Banyak di zaman itu macam-macam yang alim, orang yang ar-rasifuna fil ilmi, nyangudro ilmu, jeru ilmu, pendalam pengetahuan. Kalau kita ngomong dari dewa, mana kita banyak dari paling simpel di Quran itu ada surah Al-Qasas, Al-Qasas dan Al-Qasas. Al-Qasas, Al-Qasas itu jamak dari Qishatun, Qasas. Maknanya apa? Al-Qasas ini cerita-cerita, kumpulan dari kisah para nabi, para. Yang kedua mampu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sebelum baginda Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, beliau diperjalankan saat Isra-nya ke tempat-tempat di mana Abdullah Musa alaihi salam menjalankan perintah dan tugas yang diemban dari Allah Subhanahu. Itu kan bagian dari gimana kita Nabi Musa, mana kita nanti ada Nabi Khidir alaihi salam, cuma kemasannya berbeda. Tujuannya apa? Supaya manusia akhir zaman ini semakin dekat dengan Allah Ta'ala, sebagaimana dekatnya para waliullah, orang-orang yang alim, orang-orang yang rasifuna fil ilmi. Ibu bapak yang dimuliakan, seringkali kita ini kalau melihat kenapa ya orang akhir zaman kok tambah suwe, tambah ngajuk, tambah lama. Zaman ke depan ini 2024 paling menulis kurang 3 pekan lagi. Napa? Bakal jagung Pak. Apa yang trompet? Nah, sekarang kan sudah tanggal 11 lagi. Tinggal 3 pekan lagi malam. Sampai bakal jagung Pak. Dan yang trompet orang itu bareng-bareng. Selamat malam, maka sampai. Teras. Malam hari ini Anda akan menjadi saksi. Kita bersama-sama akan menghimpun. Mundur atau maju? Mundur. Maju atau mundur? Mundur. Mundur itu bukan 1, 2, 3. Enggak, hitungnya 10, 9, 3, 2, 1. Boleh. Tentang api. Boleh ya. 0, 0, 0, 0. Itu kan lo mundur. Tapi seorang itu mundur. Ibu bapak yang dimuliakan, manusia seringkali
semakin menjauh dari Allah Ta'ala itu karena gemerlapnya duniawiyah, karena seringkali dipesonakan, terlena dengan adanya beragam wujud yang ada di kehidupan dunia. Maka alhamdulillah setiap tanggal 11 bahasanya ini sewelasan aja, sewelasan muka-muka duelasi. Amin. Amin Allahumma. Amin. Sak welase. Amin. Sewelasan itu sak welase muga-muga duelasi. Jadi minimal satu dosa kali kita ini diingatkan, diingatkan oleh Gusti Som sama teman-teman yang lain, para penerus dikirimkan Gusti Allah. Dilingno aja ruwet-ruwet nang dunia ini. Saking memele ambek dunia lali ambek Gusti Allah. Apa memele? Memele itu bahasa Indonesia apa? Saking bau betune atau bawa suwi. Saking Sungguh-sungguh. gila maksudnya. Dengan kehidupan dunia saking asiknya sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, beri kerja keras banting tulang, obat mabitnya kan nyambung kalau ngibur kok boleh ngetek ngamek. Sirat gawe sikit gawe sirat akrobat. Padahal tadi dijelaskan oleh Gusti Sallallahu Alaihi Salamullah Dini khalisna minal balwa ya Allah. Tadi yang kata tadi Allahul Kafi. cukupi Gusti Allah. Dan namanya cukup, ya berarti harus banyak. Karena barang sedikit bisa jadi cukup, barang banyak belum tentu Cukup. sehingga cukup itu hatinya dewe, hatinya yang menjadi cukup itu. Kalau saya panjenengan misalnya punya rumah ukurannya 1000 meter persegi, kamar itu 200 meter persegi. Kira-kira kamar 200 meter persegi ini cukup apa gak cukup? Cukup. Dibandingkan dengan ada lagi yang satu, rumahnya itu tipe 21. Jangan tipe 21. Ini sebutannya RS ini sampai ke siji. Jujur saja susah, suntuk, susah. Kamu malah Selan-selan. Selan-selan. SSS itu pun tergantung hatinya. Nah, bagi pengantin baru, kira-kira enak kamar obo, kamar sepi. Sepi. Pengantin baru itu kalau dikasih kamar, enak kamar yang luas atau kamar yang sepi? Sepi. Mau mari dalam. Kasur ukuran 1 meter kali 1 meter 20, bujurnya takut ya. Ya apa mas, kasur ini sama ini cukup, ya cukup deh. Caranya, ya mau strategi ini. Sama. Yang bikin cukup hatinya. Nah yang bikin cukup hati ini bagaimana hati bisa senantiasa merasa cukup? Nanti wonten mendhawuhi Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, beliau mau dibahas kali besison al-faqirus sabiru afdalu minal ghaniyyish syakir. Yang pertama, al-faqirus sabiru afdalu minal ghaniyyish syakir. Al-fakir sabiru wong fakir sing sabar niku luwih apik, lebih baik dibandingkan dengan orang yang kaya ahli syukur.
ahli syukur ora lazim sugih kok kaya syukur nggih harus beliau kiri Sabar. kok sabar kok mesti oleh katanya ngamuk kiri ngamukan jangan nilai jual Bahaya tuh kan. dulu ketika jadi orang miskin, jadi orang fakir sudah nggak usah nek-nek sabar mawon. Lu orang yang sabar saat diberikan kondisi ekonomi kekurangan itu lebih baik dibandingkan orang yang kaya. Ahli syukur. Dulu ibu juga loh Pak, ini Daud Abdul Qadir Jilani radhiyallahu Tuhan. tapi kalau panjenengan kita saya ditanya, pengen jadi orang sugih apa wong kiri? Suki. Ya Pak. Pengen jadi orang kaya apa jadi orang kiri? Saya. Padahal lebih baik orang yang miskin kiri sabar dibandingkan dengan orang yang kaya syukur. Mesti tetap pengen kiri Suki. sugih. Ya Allah. Angel. Si kedua. Wal fakiru syakiru afdalu minhuma. Wal fakiru syakiru afdalu minhuma. Ada orang fakir miskin kok ahli syukur itu lebih utama daripada orang yang kaya ahli syukur dan orang yang miskin sing sabar. Ya Allah dikasih miskin itu tiap hari alhamdulillah alhamdulillah ya Allah dagangannya sepi saya jualan alhamdulillah hari ini cuma bisa makan sehari satu. Alhamdulillah di sini. Alhamdulillah toples isi angin. Oh alhamdulillah. Lu orang yang bahasanya fakir, miskin, kok ahli syukur itu lebih utama daripada orang yang kaya ahli syukur dan orang yang miskin ahli syukur. Wal fakiru sabiru syakiru afdalu minal kull. Orang yang fakir ya sabar ya syukur itu lebih utama daripada semuanya. Tapi lagi-lagi kita ini senang jadi orang sugih, senang jadi orang yang kaya dibandingkan orang yang Miskin. malah kalau sudah kumpul dengan yang lain pura-pura jadi orang Miskin. saya penting tampilan sugih meskipun nyatane contoh bapak sudah resepsi pernikahan ya Allah jadi resepsi pernikahan tampilannya kan bahasanya ruang pabrik bagaimana bisa tampil seperti mungkin supaya orang lain nyangka dirinya jadi orang baru beli gelang ini saya ceritakan ibu-ibu Pak Sapi saya ibu-ibu jamaah dulu Jawa ibu bukan jamaah sini baru beli gelang tahu gelang ya 10 gram Pak dipasang sebelah kiri sebelah kanan ini gue kumpul iya kadang-kadang pura-pura tangan ibadat tangan sudah Kemer. Jenenge kemer. tangan dulu ya tangan dulu akhirnya apa sebelah kalau dek beraninya enggak Kemer. nah sih dipamer sebelah ini tidak terima awas kompeten suatu saat cari ali-ali dari besi cuma disepuh mas kayak tesil itu 10 pahat
ngomong nang sebelahnya sih tangannya gelang tanganku saya Kemer. tampilan ya Allah padahal sudah ditegaskan oleh Asyik Abdul Qadir orang yang penting sabar lah syukur sabar lah di bareng-bareng ini sabar syukur ini disingkat jadi syakur sabar lah syukur ibu bapak yang dimuliakan. Kenapa kita harus senantiasa sabar dan syukur? Karena dengan sabar dan syukur itu yang akan menjadikan hati kita dewasa cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lawan hidup di dunia ini semuanya titipan kabeh. Semuanya titipan kabeh. Harta benda titipan, kesehatan titipan. Dunia berono wawatu wujudnya pun termasuk anak, bojo, suami, cucu itu titipan kabeh. Loh yang namanya titipan pasti ada pesanan dari yang nitipi. Dulu ya sogon antu adil amanah dilaku. Dulu yo nanti gunakan untuk ini namanya titipan. Sudah jelas oleh Allah Ta'ala diperintahkan titipan kesehatan itu untuk ini, harta benda untuk ini. Makanya kalau ada lebihan wa mimma razaqnahu yunfiqun itu berarti titipannya dipeseni sama gawe iki. Dan banyak titipan-titipan sehingga kalau sudah selesai masa titipan berlangsung, maka barang yang dititipkan akan diambil oleh yang menitipkan. Kalau tidak, yang dititipi akan meninggalkan titipan itu selanjutnya dititipkan kembali pada yang lain. Akhirnya titip. Apa maksudnya? Karena juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo, harta benda yang dikumpulkan manusia yang dikumpulkan tadi itu ikut dibawa ke yang lahat neng kuburannya apa dititipkan? Ayo dititipkan, jadi masih kan dititipkan bujurnya, dititipkan anaknya, dititipkan cacaknya, mbak Yuni, dititipkan ahli. Wah, dititipkan lagi. Akhirnya apa jenengan kita ini sekarang ngumpul-ngumpulkan harta benda itu minum. Oh, nanti supaya saya dititipi senang. Ini panjenengan kita ini nyeneng mau liya jenengan. Kenapa bangun rumah miliaran misalnya? Dapat 70 tahun, 80 tahun itu aja sukses bangunnya saat dia usia 65 tahun. Nah usianya itu 70 tahun yang kayak 5 tahun kok tadi tak ingin sedikit mau harapannya sehingga teknologi tolong ya barang kita titipkan ini jangan lupa diri dia yang nitipkan. Makanya alhamdulillah ketika ada uang yang marozaknahu itu ibu kita lima jenengan sare malah masih ingat dengan yang menitipkan ini. Apa wujudnya? Dikirimi Fatihah, dikirimi hadiah pahala. Dari apa? Dari sedekah, infak, dari yang wujudnya macam-macam. Air mineral, ya kopi, ya ini macam-macam tidak pemilihan ini kan bagian dari apa? Eling dinanya tapi terkadang manusia itu Allah padu kalau sudah dititipi lupa sama yang dititipi. Kalau kita ini dititipi kesehatan kadang lupa dengan yang dititipkan kesehatan.
Makanya dalam bahasa Jawa itu ada istilahnya seger waras. Seger waras itu bahasa Arab itu lebih sehat walafiat. Tidak cukup sehat tapi harus afiat. Tidak cukup seger tapi kudu kuat. Sebab ada orang itu sehat gak afiat, ada orang afiat gak sehat, ada orang seger gak waras, ada orang waras tapi gak seger. Kira-kira yang hadir di sini lebih banyak mana antara orang yang seger tapi gak waras, atau waras tapi gak seger. Seger tapi gak waras. Ya Allah, Mas Nasib dengan nama. Oh, sekali. Apa gak waras? Pukul-pukul seger waras kagak orang. Amin. Terkadang kita ini kebaca terlalu yang citi-citi nggak ingat sama yang citi-citi kesehatan tapi tidak ingat seni-seni dan kesehatan. Akhirnya dia mau seger tapi gak waras, seger tapi gak lainnya gawe oleh kamu. Saya Islam Al-Fatihah. Itu kemaksudnya wadah sanitian itu batang urip. Oh, batang urip itu batang urip, batang itu. Batang itu gimana kan jadi batang urip, jadi batang. Maksudnya apa batang urip itu? Badannya ini hidup tapi hatinya mati. Kok hatinya mati karena masih tidak bisa membaca pesan dari yang dititi semua anugerah yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Selalu lupa yang diingat hanya titipannya. Yang diingat hanya kesehatannya saja, yang diingat hanya kekayaannya saja, yang diingat mulai dari tabungan, deposito, giro, cek saham, obligasi, asuransi. Kasih gini-gini. Nah, sedikit-sedikit dilupakan. Buktinya apa? Ayolah sholat. Beratan apa beratan? Dia sih banyak orang. Tapi insya Allah dengan seringnya kita hadir di majelis An-Nur Jauhar, insya Allah haji kita akan hidup amin Allahumma. Ya Allah makbul. Kalau kita ini di dunia nggak sempat menggunakan titipan tersebut sesuai dengan pesan dari yang dititipkan, betul belum nyesal nanti ketika sudah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi. Karena apa? Karena titipan ini akan mengelola ya setelah kita diwaris. Makanya jangan heran ketika ada sholawatan dari Sholli wa sallim da'iman ala Ahmad, Sholli wa sallim da'iman ala Ahmad wal ali wal asfar biman qad wa'ada wal ali wal asfar biman qad wa'ada. Saben malam Jumat alikumul pulau saya kesulitan apa sih? Kayak kopi. Kayak dorongin ini ya Allah. Ini ke? Kemudian ini ke? Kok dorong ini?
Sakit dua orang itu. Kanggo jaluk tuhon Ahling. minta walaupun cuma satu ayat gitu. Sebab apa? Sudah nggak mungkin lagi yang bersangkutan ini untuk kembali lagi hidup di dunia. Di dalam surah Al-Munafiqun dinyatakan di penggalan ayat Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, Gusti, semoga Engkau berkenan menunda saja ajalku, kematianku. Beri kesempatan lagi ya Allah. Tapi tidak mungkin kalau namanya sudah ajal itu kalau sudah datang waktunya wis wayahe. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Tidak mungkin untuk ditunda maupun di awal. Wayah. Tapi bagi mereka yang sudah bahasa ngalami, geluh, nyesel, betul, memohon pada Allah supaya diberikan panjang umur lagi agar bisa kembali ke dunia. Tujuannya apa? Maka saya akan memperbanyak sedekah ya Allah. Biar dia harta benda anaknya sodako semuanya. Nah, itu banyak ini. Wah, aku sih nyari kok. Wah, aku minas sholihin. Bukan ngaji terus bisnis. Tiada waktu tanpa ngaji, tiada waktu tanpa ibadah. Kenapa? Tahu sudah ngalami di alam sana. Makanya itu beri mulai. Ya Allah, barang pas pulang ke rumah malam Jumat, barang dilihat, loh, anak itu jadi resok. Mau kita keluar. Oh. Kalau ngomong pakai lah. Malam Jumat saya nggak tahu lah, nggak anak kita resok. Ya Allah, mau jadi baik sih mulai. Ya berdiri. Akhirnya apa? Nama lagi ini banjur kali bersiri hari yang kuburan mangkutangan berkamisan. Banyak kuburan banyak yang ada banyak angkinan. Banyak kuburan. Karena sudah melihat yang di rumah ini yang ditinggali harta warisan beras rambut orang ini lahat roti gak pernah ini sedekah akhirnya Allah piris tak berikas diri kembali kalau kubur sambil berbes ini neteskan air mata karena luar biasa kecewa dan sedih bercampur baur jadi satu. Baiklah kuburan berbesmili, mangku tangan tetap, mangku tangan hamba tidak ada yang bisa diharapkan kembali. Sambil nangis, akhirnya curhat yang bertahu. Sambil mengungkapkan isi hati kebongkolannya, batu teman nangger, anak buku, kowe ora wiran, potongan. Tapi potong bakong. Ya Allah, sungguh terlalu kau nak, sungguh terlalu kau. Ini bujuni diri, sungguh terlalu kau. Yang nak, yang mana? Ya. Di mana? Kalau dikasih tinggal harta warisan ratusan juta miliaran, nggak iya sama yang ninggal. Oh Masya Allah. Gak malu aku itu. Yang kau nikmati, yang kau tinggal ke rumah aku yang bangun. Aku kerja keras bantu pulang ala remuk dan aneh. Bapak kok nggak ingat di lima belas.
orang bilang potongan lamun aku bisa bali terus apa bakal taring kesi dunya sing si ono itu bahasa kasarnya itu bahasa Jawa kalau sakit langsung Gusti kalau Allah Ta'ala ngizinkan laula akhorkan ila ajalin qorib bakal kerawuk lainnya tahu kerawuk ini bahkan diringkesi semua diambil kelihatan kita gak lari susah ini bahasanya kekecewaan yang dialami oleh ahli kubur ketika yang ada di dunia ini lupa dan semakin jauh dengan Allah Subhanahu. Maka alhamdulillah siwa-siwa di majelis Nurul Jawahir ini Pak Bu. Ini sebulan sekali kita ini ansalawasi dari Allah. Sebelasan diwelasi. Tidak hanya yang hidup, tapi juga yang sudah ada di sana juga diwelasi di Gusti. Amin. Dengan apa? Ayo ngobrol bareng-bareng hati kita ini ditanamkan rasa sabar dan syukur, karena itulah yang akan menjadikan semua yang menjadi cukup. Ingat, tidak mesti harus banyak, karena banyak secara kuantitas jumlah belum tentu menjamin kecukupan, karena cukup itu kualitas, banyak itu kuantitas. Nikmat itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Nikmat itu kualitas, bukan kuantitas. Panjenengan Pak kalau ditanya nikmat mana punya istri satu dengan istri dua? Tuh. Mancing. Tapi kalau nikmat itu kualitas, bukan kuantitas. Terus jual open dari mana? Saya ngomong lu mu. Dikembalikan lagi. Ayo, mana sabarnya dan mana syukurnya. Semisal Bu panjenengan dapat suami, ya Allah nilai 40 ke bawah lah. Wes iyan gesek. Setelah orang pantas diajak belum pasang ngisi-ngisi. Tetap harus sabar, kan harus syukur. Loh kok bojoe syukure ngono. Bojoe niku ya Allah ngangen ibu. Niku dipakai ning pasar tuh dino gak sing cukup. Lho tenan. Dek punya suami gombang terus Saudi. Jantung. Alasannya ngaji yang masih liburan ini sudah tak pulang nulis di rumah. Jangan-jangan oleh. Jangan-jangan ya bojo. Bakon oleh. Wali juga gede kayak Gempet orang bule. Allah saya jadi nama. Oh, selari. Baik, kasih. Bukan jangan salah. Bos intinya sabar, Alhamdulillah semua terus bisa kita difasilitasi dalam rangka mampu murid-murid hati kita. Mudah-mudahan tanpa syukur dan tanpa sabar hati kita pada Allah. Mari Gusti Allah, wasilah majelis manat ini dengan sehingga kita bisa mengingat bagaimana perjalanan para wali dan kekasih-kasih Allah. Pun jika semangat sangat terima kasih banyak. Semoga ada dan langkahnya. Selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.